Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat, pemirsa Khalat Media yang dimuliakan Allah, Abdullah bin Mubarak yang terkenal akan keilmuan dan kezuhudannya pernah menceritakan cerita yang sangat luar biasa. Cerita seseorang yang gagal berangkat ke tanah suci untuk berhaji, tetapi diterima hajinya. Karena Abdullah bin Mubarak atau yang dikenal dengan sebutan Ibnu Mubarak dipandang sebagai ulama terpercaya, maka wajar bila cerita menakjubkan ini diceritakan kembali sebagai sebuah pelajaran. Begini ceritanya. Selepas menunaikan ibadah haji, Ibnu Mubarak pernah tidur di dekat Ka'bah. Dalam tidurnya, ia bermimpi melihat dua malaikat turun dari langit. Mereka pun mulai berbicara satu sama lain. Malaikat yang satu bertanya kepada malaikat yang lain, "Tahukah kamu berapa banyak orang yang datang untuk berhaji tahun ini?" Malaikat lainnya menjawab, "Ada 600.000 orang." Kemudian malaikat yang pertama bertanya kembali, "Nah, dari 600.000 orang itu, berapa yang hajinya diterima?" Malaikat kedua menjawab, "Wah, aku tak tahu akan hal itu. Tapi aku tahu ada seorang tukang sepatu di Damaskus bernama Ali bin Al-Mufiq yang tidak berhaji tahun ini, tetapi Allah telah menerima hajinya." Mendengar ucapan malaikat itu, Ibnu Mubarak pun sontak terbangun dengan kaget. Ia tidak bisa memahami bagaimana mungkin seseorang yang tidak berhaji tetapi mendapat pahala haji. Bukan itu saja, nama Ali bin Al-Mufiq pun disebut-sebut dan dielukan oleh malaikat ketimbang seseorang yang jelas-jelas sudah berhaji. Ibnu Mubarak pun bergegas berangkat ke Damaskus untuk mencari Ali bin Al-Mufiq. Setibanya di Damaskus, Ibnu Mubarak langsung minta diantarkan ke rumah Ali. "Kamu Ali bin Al-Mufiq yang bekerja sebagai tukang sepatu?" tanya Ibnu Mubarak kepada seseorang yang menyambutnya di depan pintu rumah yang reot. "Iya, betul," jawab Ali. "Apa betul kamu ingin berhaji tahun ini tapi tidak jadi berangkat?" tanya Ibnu Mubarak ingin memastikan. "Iya, betul," jawab Ali. Ali terdiam sejenak. Ia bingung, bagaimana bisa orang yang tak dikenalinya bisa tahu bahwa ia punya rencana berhaji tahun ini. Ia pun akhirnya memberanikan diri bertanya, "Kamu tahu dari mana aku ingin berhaji?" tanya Ali penasaran. "Aku tahu dari malaikat yang memberitahuku bahwa Allah telah menerima hajimu," jawab Ibnu Mubarak. Mendengar hal ini, Ali pun pingsan. Ketika Ali siuman dan nampak tegar, Ibnu Mubarak bertanya kepada Ali apa yang ia lakukan sehingga ia diganjar pahala haji meski tidak mengerjakan manasik haji. Ali awalnya enggan menceritakan, tetapi akhirnya ia pun kasihan dengan tamunya yang datang dari jauh, khususnya untuk menemuinya. Ali pun bercerita, "Suatu hari ketika aku sedang berada di rumah tetanggaku, aku mencium bau daging dari dapur rumah mereka. Aku pun berharap diizinkan untuk makan bersama tetanggaku dan anak-anaknya. Entah mengapa, mereka enggan untuk menawariku makanan. Setelah sekian lama, akhirnya tetanggaku berkata, 'Kami tak bisa memberimu makanan, sebab makanan yang kami makan itu halal bagi kami, tapi haram bagimu.' Aku pun bertanya kepada tetanggaku, 'Mengapa bisa demikian?' Ia menjelaskan bahwa ia dan anak-anaknya sudah 3 hari tidak makan. Saking laparnya
dan tidak tega terhadap anak-anaknya yang menangis kelaparan. Ia pun menyisir jalan-jalan di Damaskus untuk mencari apapun yang bisa dimakan. Ia tidak berhasil menemukan sisa makanan apapun kecuali bangkai binatang. Ia pun membawanya pulang dan memasak bangkai itu untuk keluarganya. Oleh karena itu, kata tetangganya kepada Ali, "Daging ini halal bagi kami, karena kami sudah dalam keadaan kelaparan yang teramat sangat. Sedangkan bagimu ini haram." "Lalu apa yang kamu lakukan, wahai Ali?" tanya Ibnu Mubarak yang semakin penasaran. Ali pun melanjutkan ceritanya. "Mendengar ucapan tetanggaku, aku pun menangis dan berlari ke rumahku. Aku buka kotak tabungan hajiku yang telah aku tabung selama 30 tahun. Aku bukan orang kaya. Selama 30 tahun aku harus hidup berbatasan dengan kelaparan agar dapat menabung hingga terkumpul 3.000 dinar untuk biaya hajiku tahun ini. Semua uang itu kuserahkan kepada tetanggaku, karena aku pikir membantu tetanggaku yang sedang kesusahan lebih penting daripada hajiku. Aku pun berharap Allah memberiku umur panjang agar dapat menabung kembali untuk haji dan akhirnya berangkat ke tanah suci." Janggut Ibnu Mubarak basah oleh tangis air mata. Ia pun kini paham mengapa Ali diterima hajinya walaupun tak pernah sekalipun menjejakkan kakinya di tanah suci. Karena apa? Karena kepedulian Ali, karena tenggang rasanya, karena cintanya kepada sesama, karena sifat rela berkorban yang dimilikinya. Karena muslim itu bersaudara dan ia mengasihi saudaranya, dan karena Allah itu Ar-Rahman, Maha Pengasih, dan mencintai orang yang mengasihi. Karena itulah Ali menjadi orang yang tak berhaji tetapi diterima hajinya. Rasulullah pernah bersabda, "Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Para pengasih akan dikasihani oleh Ar-Rahman. Kasihanilah mereka-mereka yang ada di bumi, dan Dia yang di langit akan mengasihimu. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1924. Berdasarkan hadis Rasulullah, ia menyebutkan bahwa ada 3 ciri jemaah haji yang mendapatkan predikat mabrur. Pertama, santun dalam bertutur kata atau thayyibul kalam. Kedua, menebarkan kedamaian atau ifsya'us salam. Ketiga, memiliki kepedulian sosial, yaitu mengenyangkan orang lapar atau it'amut ta'am. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian pada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Quran Surat At-Taghabun ayat 16. Fama saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di neraka jahanam. Muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 101 sampai 103. Orang cerdas itu adalah mereka yang ingat mati dan mempersiapkan bekalnya. Rasulullah bersabda, mayat itu akan diikuti oleh 3 perkara: keluarga, harta, dan amalnya. 2 perkara akan pulang kembali, dan yang 1 akan tinggal bersamanya. Keluarga dan hartanya akan kembali, dan yang tinggal adalah amalnya. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.